Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak soleh, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, berikan kita kekuatan supaya kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Selanjutnya kita lanjutkan materi, yaitu tentang perjuangan sahabat Rasulullah, yaitu kaum Ansar. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perjuangan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin itu adalah sahabat Rasulullah yang sudah beriman. Mereka kemudian ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan mereka ini ada dua tahap, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Yang sembunyi-sembunyi ini adalah tujuannya supaya mereka tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy dan tidak diganggu dalam perjalanan mereka. Tapi juga ada yang terang-terangan, seperti Umar bin Khattab. Dia sampaikan bahwa dia akan hijrah. Hari ini kita akan melihat bagaimana perjuangan kaum Ansar. Jadi setelah Nabi hijrah, dia disambut oleh beberapa sahabat yang berdomisili di Madinah. Mereka menyambut Rasulullah dan kaum Muhajirin ini dengan sukacita. Mereka adalah sahabat Rasulullah yang sudah beriman, yang menetap di Madinah. Mereka inilah yang disebut dengan kaum Ansar. Jadi perbedaannya, kalau kaum Muhajirin, mereka sahabat Nabi yang hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sementara sahabat Rasulullah yang sudah menetap di Madinah, yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW dan para kaum Muhajirin, mereka inilah yang disebut dengan kaum Ansar. Kaum Ansar ini mereka membantu kaum Muhajirin dengan apa yang mereka miliki, baik berupa tempat tinggal, harta maupun pikiran. Ketika orang-orang Muhajirin sudah menetap di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka. Jadi yang dilakukan oleh Nabi ketika kaum Muhajirin sudah domisilinya di Madinah, dia kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Dengan persaudaraan ini, maka tidak ada lagi perbedaan yang memisahkan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka ini hidup berdampingan, rukun, saling tolong-menolong, dan berjuang bersama untuk menegakkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Anak soleh dan soleha, ketika kaum Muhajirin pergi meninggalkan Mekah, mereka tidak banyak membawa perbekalan, apalagi harta benda yang mereka miliki. Semuanya mereka tinggalkan di Mekah. Untuk apa? Demi menyelamatkan agama dan mendapatkan ganti berupa persaudaraan yang menanti di Madinah. Inilah gambaran yang benar tentang pribadi muslim yang mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan mereka kepada Allah lebih besar dibanding harta maupun apa yang mereka miliki di kota Mekah.
mereka tinggalkan semua itu. Mereka hijrah karena menyelamatkan akidah mereka. Mereka tidak memperdulikan lagi tanah air, harta kekayaan, dan kerabat demi menyelamatkan akidah dan agamanya. Luar biasa ini kaum muhajirin. Mereka tinggalkan semua itu. Hal itulah yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah di Mekah. Setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai di Madinah, penduduk Madinah menyambut mereka dengan sukacita serta memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka. Bayangkan, mereka memberikan separuh hartanya kepada kaum muhajirin, serta ada yang memberikan rumahnya kepada kaum muhajirin jika orang tersebut memiliki lebih dari satu rumah. Sebagian lagi ada yang memberikan separuh ternaknya untuk kepentingan kaum muhajirin. Jadi kalau dia punya ternak 10, dia kasihkan 5, dia bagi 2, separuhnya dia kasih. Sungguh inilah yang dilakukan oleh kaum Ansar. Mereka telah menunjukkan teladan yang baik tentang ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim. Jadi kalau ada yang tanya apa itu ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim yang didasarkan pada akidah dan cinta karena didasari keinginan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah persaudaraan mereka menjadi kuat, kokoh, bahkan melebihi persaudaraan nasabiyah atau persaudaraan karena hubungan darah seperti saudara kandung ya. Anak soleh dan soleha, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa sesama kaum muslimin wajib memberikan pertolongan dan hidup rukun sekalipun berlainan negara. Makanya beberapa bulan yang lalu, walaupun kita berlainan negara, ketika ada saudara kita ditindas Yahudi seperti di Palestina, kita juga insya Allah memberikan pertolongan, walaupun bukan secara fisik tapi berupa mungkin apa yang kita miliki, berupa harta. Itulah yang kita lakukan untuk menolong saudara kita. Seperti itulah seharusnya yang kita lakukan, karena sesama muslim itu bagaikan satu tubuh. Apabila ada yang mengalami sakit, maka yang lainnya pun akan merasakan sakit. Bahkan persaudaraan sesama muslim itu diibaratkan bagaikan sebuah bangunan yang kokoh. Apabila ada saudara kita mendapatkan musibah, kita pun harus segera membantunya. Sikap saling membantu tentunya akan mendatangkan rasa kecintaan yang tinggi, sehingga tidak ada lagi permusuhan dan peperangan di antara manusia. Contoh persaudaraan kaum muhajirin dan ansar ini dijelaskan dalam Al-Quran. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kaum muhajirin dan kaum ansar berbeda suku yang tidak saling mengenal, kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu, tapi ketakwaannya lah, keimanannya lah yang paling dekat. Anak soleh dan soleha, hidup tolong menolong, rukun, inilah yang kemudian kita ambil pelajaran dari sini, yang kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat maupun bertetangga, bahkan di keluarga kita. Kita tahu bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, maka sudah saatnya kita saling tolong menolong. Tetapi tolong menolong yang dimaksud adalah tentunya dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Tidak dibenarkan tolong menolong dalam kejahatan ataupun keburukan. Anak soleh dan soleha, kalau kita di sekolah
inilah yang juga kita akan terapkan nantinya. Kita menolong teman, ada yang kesusahan, tetapi dalam perkara yang tidak benar atau yang tidak baik, maka kita jangan menolong. Misalnya ketika ulangan ada teman yang menyontek, dia minta diberikan jawaban, maka jangan diberikan. Ketika ada teman yang mengalami kedukaan, maka pun kita harus ikut tolong menolongnya. Inilah yang kemudian gambaran yang kita ambil dari kisah persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Persaudaraan mereka inilah yang dilandasi dengan ukhuwah Islamiyah. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan soal latihan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kaum Ansar? Nomor 2, apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah? 3, apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap kaum Muhajirin dan kaum Ansar? 4, tuliskan tujuan kaum Muhajirin hijrah ke Madinah. 5, tuliskan bentuk pertolongan yang diberikan kaum Ansar kepada kaum Muhajirin. Itulah tugasnya, harapannya dikerjakan, dan ketika mengerjakan tugas pastikan namanya ditulis supaya memudahkan kita ketika kita memberikan penilaian. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan, dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.